Munculnya Black Panther misterius di dalam teaser memunculkan pertanyaan, yaitu kok bisa ya ada Black Panther baru menggantikan T'Challa, padahal tanaman herbal yang menjadi sumber kekuatan dari Dewi Bass sudah dihanguskan atas perintah dari Killmonger. So, seperti apa ya pembahasannya? Mari kita breakdown. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya ya kalau kita mengetahui soal sejarah tanaman sakti berbentuk hati menurut versi komiknya. Heart-shaped herb pertama kali diperkenalkan di dalam komik Fantastic Four nomor yang ke-52. Daun ini dikenal hanya tumbuh di wilayah Wakanda dan merupakan pemberian dari Dewi Bass kepada rakyat yang menyembahnya. Melalui tanaman ini, maka siapapun yang menggunakannya akan mendapatkan kekuatan Super Black Panther, seperti misalnya aja kekebalan tubuh, kelincahan, hingga berkomunikasi dengan leluhur yang sudah meninggal untuk meminta pertimbangan tertentu. Mengingat efek yang ditimbulkan oleh tanaman ini, maka cara memperolehnya pun tidak bisa sembarangan. Sebagai persyaratan lebih lanjut, 5 kepala suku diwajibkan untuk bertarung melawan Black Panther yang ada saat itu untuk menunjukkan kelayakan menjadi pemimpin sekaligus pelindung Wakanda selanjutnya. So, merujuk pada referensi komik tersebut, maka kini muncul 3 teori soal alasan Black Panther bisa kembali meskipun tanaman saktinya sudah dihancurkan. Teori pertama mengaitkan ini dengan Moon Knight. Series Moon Knight memberikan pemahaman baru soal konsep manusia sebagai avatar para dewa Mesir. Dan mengingat Dewi Bass dan Khonshu ternyata masih saudara tiri, maka bisa saja nantinya Dewi Bass juga memiliki kebijakan yang sama seperti Khonshu, yaitu menunjuk salah satu pewaris kerajaan Wakanda yang kemungkinan Shuri sebagai avatarnya, sehingga memiliki kekuatan Black Panther tanpa harus meminum tanaman sakti berbentuk hati. Sementara itu, kalau kita merujuk pada referensi komik Black Panther nomor 1 tahun 2009, maka Dewi Bass sebenarnya hanya menunjuk satu avatar yang layak menerima kekuatan pelindung Wakanda. Hanya saja teman-teman, ternyata aturan tersebut sempat berubah ketika T'Challa sekarat akibat serangan dari Dr. Doom. Dan oleh sebab itu, maka untuk pertama kalinya di dalam sejarah Wakanda, ada 2 orang yang menjadi Black Panther. Saat itu Dewi Bass turun tangan langsung untuk memilih avatar Black Panther yang kedua, yaitu Shuri, tanpa mencabut kekuatan Black Panther dari tubuh T'Challa. So, dengan kisah T'Challa yang kabarnya meninggal dunia dan hanya menyisakan Shuri, maka mungkin aja ya teman-teman kalau referensi komik ini diadaptasi ke dalam MCU. I never yielded! Untuk teori yang kedua masih mengaitkan ini dengan yang pertama, terutama soal keserakahan Moon Knight yang ingin mengambil kekuatan Black Panther. Diceritakan bahwa suatu saat untuk mendominasi perannya di bumi, maka Khonshu pun menggunakan avatarnya yaitu Moon Knight agar menyerap kekuatan berbagai superhero, termasuk diantaranya juga para anggota Avengers. Cara menyerap kekuatannya pun menggunakan artefak kuno Aang yang berwarna emas dan ditempelkan di dekat korbannya. Singkat cerita, terjadi momen menarik saat Moon Knight akan menyerap kekuatan Black Panther karena menurut T'Challa kekuatannya mengalir di dalam darahnya. So, kalaupun Moon Knight mau menyerap kemampuan super tersebut, maka dia harus menghabisi T'Challa terlebih dahulu dan kemudian mengambil darahnya. Berdasarkan referensi tersebut, maka ada teori penggemar yang meyakini bahwa meskipun T'Challa meninggal dan tanaman herbal sakti sudah di bumi hanguskan, tetapi bisa saja kekuatan Black Panther diperoleh dengan cara mengambil darahnya. Mengambil DNA dari darah superhero ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena kalau kalian masih ingat, di end credit scene film X-Men Apocalypse, ada ilmuwan dari Essex Corps yang mengambil sampel DNA di dalam darah Project Weapon X. Belakangan pun diketahui bahwa sampel tersebut kemudian digunakan untuk menciptakan mutan baru yang bernama Laura yang muncul di dalam film Logan sebagai anak kecil berkekuatan seperti Wolverine. Meskipun mungkin terdengar cukup meyakinkan, tetapi ada juga yang meragukan teori ini karena cara mengambil dan juga memasukkan darah T'Challa ke dalam tubuh Black Panther yang baru dianggap terlalu menjijikan, dan di sisi lain juga T'Challa kabarnya akan dikisahkan meninggal dunia karena sakit. So, nggak masuk akal ya teman-teman, kalaupun darah orang yang udah meninggal karena sakit kemudian diambil dan bahkan dikonsumsi. I don't even wanna know. Teori ketiga mengaitkan eksisnya Black Panther baru dengan kecerdasan Shuri yang bisa saja berkomunikasi dengan Dewi Bass dan ditunjukkan sumber tanaman herbal lainnya yang masih eksis. Alasan dari teori ini didasarkan pada film Multiverse of Madness, di mana ternyata diketahui kalau buku Darkhold adalah kopi dan sumber utamanya justru terletak di daerah lain. So, dengan demikian bisa saja hal yang sama juga terjadi pada konteks tanaman sakti berbentuk hati yang sumber aslinya juga bisa berada di tempat lain. Sementara itu ada juga yang percaya kalau Shuri dengan bantuan Riri Williams sempat membuat ekstrak dari tanaman sakti berbentuk hati tersebut. Hal ini pun dimungkinkan setelah di dalam komik Avengers nomor 87 diketahui fakta baru kalau sebenarnya yang membuat tanaman ini menjadi sakti adalah karena terjadi mutasi dari vibranium.
Di dalam komik Black Panther nomor 61 bahkan juga diceritakan bahwa Killmonger berhasil membuat versi sintesis dari tanaman sakti ini dan bahkan memberikannya kepada Casper Cole untuk mendapatkan kekuatan pelindung Wakanda. So, dengan kata lain, jika mengacu pada referensi tersebut, maka mungkin aja ya teman-teman, kalaupun tanaman herbalnya sudah dihanguskan, tetapi selama masih ada vibranium, maka peluang diciptakannya ekstrak sintesis tanaman sakti pun masih bisa terjadi. By the way, ngomongin soal Eric Killmonger, maka tahukah kalian bahwa dalam salah satu tweet akun pembocor yang cukup akurat juga diceritakan bahwa Shuri akan bertemu dengan Eric Killmonger di alam leluhur. Meskipun belum diketahui soal konteks pertemuan tersebut bakalan seperti apa, tetapi bisa saja disesuaikan dengan referensi komiknya bahwa Eric Killmonger akan memberikan petunjuk soal cara pembuatan ekstrak tanaman sakti. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian ya, soal apa teori yang paling masuk akal soal kembalinya kekuatan Black Panther meskipun tanaman herbal sakti tersebut sudah dibakar. Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.